Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya. Kita membahas transfemoral prosthesis. Nah, transfemoral prosthesis tersebut merupakan amputasi atas lutut. Seperti biasa, seperti pada transtibial tadi, sebelum melakukan layanan ortotik prostetik dari casting sampai fitting, kita lakukan subjektif, objektif untuk menemukan preskripsi yang tepat, menemukan permasalahan, dan juga mengerti apa yang pasien butuhkan. Dari pertama kita bisa mengetes MMT dan LGS-nya. Ya, dari gambar yang ini adalah untuk abduction. Jadi ini ofisnya melakukan penekanan ke bawah, kemudian pasiennya melakukan penekanan ke atas. Kalau ini deduction, ini LGS-nya, LGS, ROM-nya 45. Kalau ini ROM-nya 35. Ini opis menahan dari arah sebaliknya ya. Ini pasiennya melakukan tekanan ke sini ya. Kemudian opisnya ditekan dari arah sebaliknya. Ini untuk tes MMT. Selanjutnya adalah tes fleksi hip. ROM-nya hip itu adalah 120 derajat. Sama ya, opisnya melakukan tahanan dari sebaliknya ya, untuk mencari kekuatan MMT dari pasien tersebut. Nah, ini adalah ekstensi hip. Nah, ini ROM-nya berapa ya? Ekstensi hip itu berapa tadi? Nah, ekstensi hip itu adalah sama ya, 0 sampai 10. Ya sama ya, opisnya melakukan tahanan dari sebaliknya. Nah, pasiennya melakukan arah ke atas. Nah, setelah ini tidak ada dipastikan ROM dan MMT sudah sesuai ya, udah plus 3 semua. Selanjutnya kita akan melakukan tes Thomas test. Thomas test itu apa? Untuk mengetahui kontraktur hip fleksi ya. Caranya adalah pasien disuruh melakukan fleksi pasif, fleksi yang dibantu dengan tangan.
jika ini setamnya ikut terangkat, nah, berarti ada kontraktur. Kita sebagai opis memastikan apa? Nah, kita sebagai opis memastikan tulang belakangnya ya. Tulang belakangnya tetap lurus. Jangan pas seperti ini tulang belakangnya malah bengkong seperti ini ya. Kalau tulang belakangnya bengkong seperti ini, nah ini setangnya tetap lurus. Nah, kita sebagai opis cara ngeceknya pas ini kita masukkan tangan kita di sini, di lumbar. Betul ya, kita masukkan. Nah, kalau terasa berarti tidak terangkat. Kalau tidak terasa atau ngeblong, nah berarti ini pasiennya mengangkat tulang belakangnya. Oke, setelah sudah ya, nah kita lanjut proses casting. Nah, proses casting ini saya menggunakan dua cara ya. Yang pertama kita slabkan dulu, yang kedua baru di wrap. Nah, pas proses slab itu saya menggunakan teknik kita ukur dulu ya, dari sini sampai sini ya. Ini sirkumnya berapa ya? Nah, dari sini sampai sini, nah, sirkumnya berapa? Ya, misalnya sirkumnya ada 70 cm. Ya, kemudian saya memotong pop banded sebanyak 5 ya. 5 lapis. Ini misalnya 5 lapis. Nah, setelah itu kita ambil tengahnya ya. Tengahnya misalnya sini ya. 35 ya. 35. Kemudian ini ukur diameternya. Misalnya ukur AP ya. Misalnya 8 cm. Nah, 8 cm ya. Berarti kita tarik dari sini 4, sini 4. Nah, terus kita potong lagi ke sini 4 cm juga. Nah, jadi nanti hasilnya seperti ini. Nah, potongnya harus miring seperti ini ya guys. Nah, kenapa potong kayak gini? Ya karena di ukuran waktu casting itu dimana IT-nya, IT di bagian sini itu harus lebih tinggi daripada di medial sini. Seperti itu. Kemudian setelah itu kita wrap seluruh setam sampai penuh. Yang keempat, lakukan hand position.
Yang kelima, tambahkan tekanan di lateral. Kenapa kita tambahkan tekanan di lateral? Karena untuk transfer mola sendiri ya, jika tidak dilakukan ini tekanan ya, biasanya nanti stamina itu lari ke sini, lari seperti itu. Makanya harus ada tekanan dari lateral. Nah, ini berlaku juga waktu rektifikasi. Nanti bagian rektifikasi, bagian lateralnya kita tambahin agar ada tekanan dari lateral. Nah, ini hasilnya case rektifikasi kuadrilateral. Ini ciri khasnya kuadrilateral. Ini adalah IT-nya. Nah, ini saya yang bilang tadi ini, yang dipotong 8 cm tadi ya. Nah, ini harus lebih rendah daripada yang sini. Nah, ini harus lebih tinggi 2 cm. Seperti itu. Nah, setelah itu kita potong. Kita potong sini. Nah, ini kita potong ya. Nah, ini supaya lurus sama yang ini ya. Nah, supaya lurus seperti ini. Jadi ini dipotong turun ini harus. Nah, ini potongnya seberapa ini? Nah, ini adalah 7 cm. Supaya apa? Supaya tidak nyogrok sias atau tulang atau yang lainnya ya. Nah, ini hasilnya ya. Setelah dipotong, potong harus siku-siku. Selanjutnya kita harus modifikasi penambahan. Nah, yang pertama kita adalah membuat dari medial ya. Ini medial kita ratakan dengan acuan. Nah, ini jaraknya harus sama dari blanko ya, nggak boleh asal-asalan. Nah, setelah sudah, kita buat di bagian tumpuannya. Nah, ini kenapa titik-titik? Nah, ini karena garisnya lurus seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, ini yang saya bilang tadi, penekanan di lateral. Nah, ini supaya soketnya itu tidak lari ke arah lateral ya, karena transfer moral itu kan short ya daripada transtibial ya, jadi itu arahnya tetap keluar, makanya dipakaikan tekanan dari lateral. Nah, ini sudah jadi ya. Nah, untuk modifikasi yang di sini, nah ini tuh dicari titik tertingginya. Titik tertingginya di sini. Kemudian kita ratakan seperti itu. Nah, untuk yang lain-lain seperti ini. Terus ya lainnya ini. Nah, ini hanya untuk
menebalkan yang negatif case yang ini tipis. Nah, jadi kita tambahi. Nah, setelah case yang kita udah selesai ya, kita langsung filling. Nah, enaknya kita pakai modifikasi negatif case itu kita nggak usah ini bikin yang atasnya ini. Nah, kita tidak usah bikin yang sini, kita fokus ke sirkumnya. Misalnya ini trokantor ya. Nah, ini tuh misalnya 5. Ya, ini sirkumnya 5 ya. Nah, untuk pengurangannya sendiri ya, patokannya itu adalah setengah senti ya. Itu setengah senti minimal tuh pengurangannya setengah senti. Tapi disesuaikan lagi sesuai stamnya. Nah, misalnya stamnya udah matur ya itu setengah senti udah paling pas. Tapi kalau stamnya masih baru atau bermasalah atau menggelambir banyak kulit itu, nah kita kurangin bisa sampai 1,5 senti seperti itu. Nah, lanjut laminasi. Laminasi tersebut menggunakan PE ya, bisa resin juga. Nah, tapi saya menggunakan plastik, menggunakan resin ya, karena yang satu lebih kuat resin, lebih ekonomis juga bahannya, dan yang terakhir itu lebih rapi resin ya. Sama ya, soft socketnya menggunakan EVA. Kalau silikon juga bisa. Setelah selesai ya, bisa melakukan alignment. Alignment tersebut adalah antara soket dan adaptor nanti. Nah, ini difleksikan 5 derajat. Kalau kelebihan gimana? Kalau kelebihan otomatis ini jatuh ke sini. Nanti pasiennya ketika duduk di IT bisa jatuh. Yang kedua, aduktor ya. Seperti yang saya bilang tadi ya, ini tuh harus ada tekanan ke dalam. Nah, kalau tidak ditekan dari dalam, nanti bisa terjadi gate deviasi yang bernama lateral whip. Nah, di mana setamnya lari ke lateral seperti itu. Jangan lupa eksternal rotasi 5 derajat juga. Nah, untuk alignmentnya, nah ini sama setengah soket sampai turun di 1/3 foot. Nah ini seperti ini tengah, seperti kenapa ini tengah? Ya ini karena aksisnya di tengah. Beda kalau lagi menggunakan ini single axis. Nah itu di depan 2 cm. Nah, setelah selesai kita lakukan fitting ya. Nah, yang paling utama adalah menumpu. Nah,
baik lagi. Karena kenapa menumpuk? Nah, karena ujung stumnya itu bukan end bearing ya, jadi wajib menumpuk. Yang kedua, pastikan end of stem menggantung ya. Menumpuk tok tapi bawahnya juga ini tidak gantung ya, nanti sakit. Yang kedua, cek trimline. Nah, biasanya trimline-nya itu buat duduk itu nusuk sias seperti itu. Nah, dicek. Setelah itu nih lateral tram bending, medial whip. Nah, itu settingannya ada di settingan soket. Nah, settingan soket di sini ya. Jika lateral trunk bending, nah ini ketinggian. Lateral whip berarti ini stemnya lari ke kiri. Solusinya ya lari ke kiri. Nah, kita tekan dari kiri. Nah, kita adeduktorkan. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih.